Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita menyambung kuliah lewat Zoom dan saya akan publish di YouTube. Dan mohon maaf kemarin harus tidak bisa ke kampus dan tidak bisa live online Zoom ya karena eh, pertemuannya berlangsung jam 5, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan kemarin tuh mau belajar masalah limit, limit fungsi. Ini pembahasan berikutnya dari himpunan dan eh, grafik kemarin ya, dari baik itu yang linear maupun yang trigonometri. Sekarang masuk ke limit fungsi. Seperti yang sudah pernah saya share sebelumnya di awal-awal kita kuliah, bahwa limit fungsi itu sebenarnya sama seperti aljabar. Namun karena dia sifatnya limit, dia tidak presisi ke angka itu. Misalnya limit X menuju 2, ya, kan secara notasi Indonesia begini, ya, limit X menuju 2 dari X nih hasilnya kan 2. Nah, sesungguhnya dia tidak 2, hanya mendekati 2 saja. Nanti dalam definisi, angka 2 ini ketika dekati dari kiri sama dekati dari kanan, hasilnya sama. Jadi dia disimpulkan jawabannya 2, karena ketika dikasih dari kiri dan dari kanan hasilnya sama. Nah, kalau teman-teman ngelihat satu objek ya, dari kanan dia bentuknya beda. Misalnya telinganya besar gitu ya. Ini dekat dari sebelah kirinya, ternyata bentuknya nggak sama. Nah, dimungkinkan objek itu bukan objek yang sama. Ya, kita mikir kalau dia telinganya besar, maka kemungkinan besar gajah nih. Tapi saya dari kiri, kok telinganya nggak besar gitu. Maka ini dimungkinkan objeknya beda. Nah, limit tuh begitu kira-kira. Ketika kita bilang ini dari kanan kupingnya besar, dari kiri kupingnya besar, wah ini kayaknya gajah. Gajah bukan? Ya belum tahu sampai kemudian kita pastikan dengan angka-angka yang lebih dekat. Nah, dalam kuliah kita tidak mencari angka apa yang lebih kecil dari itu. Nah, cukup mendekati saja kalau misalkan angkanya sama, maka dia nilainya tersebut. Oke, nanti dalam limit kita akan ada dua pembahasan, ya, limit tertentu dan limit yang tidak tertentu. Jadi sudah saya sampaikan ini ya, bahwa limit itu artinya suatu nilai yang didekati, limit X menuju C dari fx sama dengan L. Bila X dekat tetapi berlainan dari C, maka fx-nya ke L. Tadi kan kalau misalkan dia X-nya 2, menuju 2, nah kita dekatin dengan angka lain tapi bukan 2. Nah, kalau hasilnya sama, maka jawabannya benar 2. Itu ya. Mungkin agak confuse sampai kita ketemu sama eh, soalnya. Contohnya yang di bawahnya, limit X menuju 3 dari 4x-5. Jadi kita tinggal masukin aja angka X-nya ke dalam fungsi 4x-5. Kita dapatkan 4 kali 3 ini dikurang 5. Jawabannya 12 kurang 5 sama dengan. Oke, 7. Kemudian sesungguhnya ini bukan nilai yang sebenarnya karena posisinya kan limit ya. Tapi karena nilai dia mendekati, maka disimpulkan bahwa nilainya adalah 7 jawabannya. Oke, kita next slide. Contoh 2. Nah, ini disebut dengan limit tak tentu gitu ya. Ketika kita potret hasilnya ternyata kok 0 per 0 nih. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min X min 6 per X min 3. Kalau kita masukin, ini jawabannya 3 kuadrat min 3 min 6. Dan X min 3. Jadi 9 per 0. Jawabannya 0 per 0. Nah, yang begini kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk yang bisa kita cari nilai X-nya tidak 0 per 0. Caranya gimana? Disederhanakan. Nah, bagi teman-teman yang kemudian
belum kebayang bagaimana menyederhanakan. Maka sebenarnya itu ada materi dasar yang teman-teman lewatin pemahamannya. Ini seharusnya ada di materi SMA gitu ya. Materi SMA sih ya biasanya. Oke. Nah, fungsi X kuadrat min X min 6 itu kita sederhanakan menjadi X min 3 dan X plus 2. Kok begitu sih, Pak? Nah, karena ini kalau dikaliin, X min 3 dibagi X plus 2, X min X kuadrat, ya Allah. Gini jadinya X kuadrat, sini ya, X kali sini. Kemudian X kali 2 plus 2X di ke sini min 3X kasih min 6. Jadinya disederhanakan X kuadrat ini 2X min 3X dapat min X min 6. Sama ya. Dan kita juga bisa mendapatkan panduan dari angka di bawahnya. Karena angka di bawahnya adalah X min 3, maka salah satu faktor adalah X min 3. Yang gampang tuh ya. Karena salah satu faktor adalah X min 3, maka kita mendapatkan salah satu faktor adalah X min 3. Mana? Ya, karena ini salah satu faktor adalah X min 3 di bawahnya, maka kita tinggal mengubah salah satunya menjadi X min 3 dan hasilnya adalah sisanya X plus 2. Sampai sini semoga kebayang. Oke, setelah dapat coret sama-sama X min 3-nya, sehingga bersisa dari limit X menuju 3, X tambah 2. Ya kan, karena tadi min 3-nya sudah dicoret. Sehingga jawabannya kita masukin X ke X tambah 2. Jadi 3 tambah 2. Jawabannya 5. Sehingga limit X menuju 3, X kuadrat min X min 6 per X min 5 sama dengan 5. Ya, kalau masih confused, wajar karena di pertemuan ini kita tidak ada tanya jawab langsung. Oke. Nah, jadi PR buat teman-teman ketika nanti ketemuan, silakan tanyain. Oke. Latihan soalnya begini, ada dua, sesi A dan sesi B. Ini bagian A, ini bagian B. Kalau teman-teman lihat bagian A itu hasilnya tertentu, yang B hasilnya tidak tentu. Maksudnya dia 0 per 0, yang ini hasilnya pasti 0 per 0, kira-kira. Yang ini hasil angka. Nah, tersebut ini tertentu, yang ini tidak tentu. Nah, jadi yang ini perlu disederhanakan. Yang ini langsung ketemu. Tulisannya bagus sekali. Oke, sampai sini. Ini nanti akan ada latihan berikutnya. Ini silakan teman-teman kerjain ya sebagai bentuk latihan. Saya lanjutin ke slide berikutnya. Teorema limit utama. Ini kalau ketemu limit X menuju X menuju C dari satu konstanta, jawabannya konstanta. Kalau ketemu limit X menuju T dari X, jawabannya C. Terus, kalau ketemu limit konstanta fx, itu sama juga dengan limit konstanta kali limit fx-nya. Limit fx tambah gx itu sama limit xx tambah limit gx. Pun ketemu limit fx min gx itu limit fx dikurang gx. Ya, ini sederhana. Teman-teman tinggal ngerjain aja. Ini sama ya, pembagian kuadrat dan pangkat. Ini aljabar limit. Next, habis ya. Jadi begitu saja. Nanti kita akan banyak bermain di latihan-latihan soal dan kita akan ketemu dengan berbagai macam bentuk soal yang teman-teman coba kerjain. Nggak harus semuanya benar. Kalaupun salah juga bagian namanya juga belajar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.